nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah sumber segala harapan melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Selamat sore semua. Selamat bertemu bersatu bersama dalam perayaan Ekaristi ini. Berdoa khusus untuk keselamatan jiwa, hidup abadi bagi Bapak Benyamin Nong yang meninggal dalam usia 85 tahun, 1 bulan dan 28 hari. Bapak Benyamin yang telah meninggal mendahului kami yang kami cintai, Mama Maria Adiana Rumini, istri dari Bapak Benyamin, bersama dengan anak-anak, menantu, cucu, cicit, semua keluarga besar umat beriman dalam KBG, lingkungan, dan dari mana saja yang saya cintai dalam Kristus Tuhan. Hari ini kita semua berhimpun di tempat ini. Kita mau melangsungkan Ekaristi sekaligus upacara pemakaman untuk Bapak Benyamin Nong yang telah meninggal mendahului kita semua. Kematian adalah suatu kewajaran bagi kita manusia. Sebab setelah kita lahir, kita mengalami hidup di atas muka bumi ini, ada saatnya kita harus berulang meninggal. Ada yang meninggal sudah pada masa yang lampau, ada yang dalam perjalanan waktu selama kita masih ada ini. Dan suatu saat pun kita semua yang masih hidup harus mengalami kematian. Jika kematian hanya dilihat dari sudut pandang kewajaran atau secara manusiawi belaka tanpa iman, maka kematian itu adalah sebuah kesia-siaan. Tetapi kalau kita memaknai suatu peristiwa kehidupan, kelahiran, dan juga kematian dengan iman yang teguh, maka bagi orang beriman, kematian adalah suatu rahmat kehidupan. Bagi yang tidak beriman, yang tidak memiliki suatu ketekunan iman dan percaya akan Allah sumber hidup, maka kematian adalah sebuah kebinasaan. Bapak Benyamin bersama dengan keluarga kita sekalian di sini yang merayakan Ekaristi ini, kita menyadari dan percaya bahwa dalam iman akan Kristus Tuhan yang wafat dan bangkit, kematian kita semua pada saatnya nanti menuju kepada kehidupan yang dijanjikan Kristus. Dan bagi saya dan kamu, doa dan Ekaristi sebagai perwujudan nyata iman, harapan dan cinta kepada Allah dan di antara kita manusia adalah kekuatan yang paling besar. Sebab ketika saya dan kamu berdoa, kita menyerukan nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab kitab suci mengatakan, barang siapa menyerukan nama Tuhan akan diselamatkan. Dan kita semua bersatu dalam Ekaristi ini sebagai gereja Katolik, suatu pemberian yang paling mulia, luhur dari Kristus Tuhan. Sebab dalam Ekaristi, dan ketika saya dan kamu mengalami Ekaristi, kita mengalami perjamuan surgawi yang diadakan Tuhan Yesus bagi kita, sekaligus jaminan hidup abadi. Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Mari kita persembahkan doa-doa kita untuk keselamatan jiwa Bapak Benyamin, keteguhan iman, harapan dan keluarga yang ditinggalkan, serta kita sekalian yang selalu percaya kepada Kristus yang menjanjikan jaminan hidup abadi. Dengan terlebih dahulu memohon ampun atas dosa-dosa yang mungkin pernah dilakukan oleh Bapa kita, oleh kita sekalian. Biarlah Tuhan yang menguduskan kita semua. Mungkin kita bergerak dengan segala situasi hidup kita manusia, tetapi Tuhan memiliki segala sesuatu yang mulia bagi setiap orang yang datang kepadanya. Tidak ada yang mustahil. Mari kita mohon Tuhan menjadikan segala kebaikan dalam diri kita dan jiwa-jiwa yang kita doakan, termasuk Bapak Benyamin yang akan kita makamkan jenazah hari ini. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan mengharapkan hidup bahagia bersama Engkau. Bebaskanlah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu. Semoga doa-doa keluarga bersama kami yang berhimpun dalam Ekaristi ini meneguhkan kami sekalian bahwa kematian bagi kami adalah rahmat kehidupan bersama Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa datang kepada Bapa harus melalui aku, sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu.
Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak Benyamin yang telah meninggal, yang kami kasih dalam iman yang satu dan sama akan Kristus Tuhan, Mama bersama anak-anak, menantu, cucu, cicit, keluarga besar, baik keluarga dari Habib Wetang maupun dari keluarga besar Madiun Jatim, Bapak Mama, kakak adik, saudara-saudari, frater, umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita sedang berada pada masa Advent, yang dalam pandangan kita, pemahaman kita orang Katolik, masa Advent adalah suatu masa penantian. Kita menantikan peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, kedatangannya, yang akan kita rayakan dan kita peringati setiap tahun. Mengapa ada masa-masa liturgi seperti masa biasa, masa Prapaskah, masa Advent? Masa-masa seperti ini mengingatkan kita dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus, yang kita imani dalam perjalanan hidup kita di atas muka bumi ini. Maka masa penantian atau Advent ada suatu kesempatan di mana kita semua menantikan hadirnya Yesus pertama-tama dalam diri kita masing-masing. Selalu ada suatu niat sekaligus refleksi dalam hidup ini untuk memperbaharui kembali perjalanan hidup iman kita bersama Yesus, yang sudah kita terima, entah kita masih bayi atau kita mulai kanak-kanak, sudah dewasa, bahkan ada yang mungkin dipermandikan saat sudah menjadi orang tua. Dengan masa penantian seperti ini, kita selalu menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menjadi roti hidup. Dia selalu menjadi pintu gembala. Dia selalu menjadi terang, menjadi keselamatan bagi kita. Kita inilah yang mempertanyakan diri kita. Apakah kita masih setia berpegang pada Kristus? Apakah kita masih menghayati hidup iman kita sebagai gereja Katolik dalam persatuan dengan Kristus yang berpuncak pada Ekaristi? Apakah setiap hari kita masih punya waktu membiarkan Yesus lahir melalui doa-doa secara pribadi dan bersama orang lain dalam diri kita masing-masing? Sehingga penantian seperti inilah yang paling utama dalam diri kita, memaknai kehadiran Kristus, peristiwa kelahiran setiap tahun yang kita rayakan, kita peringati dengan lebih sungguh-sungguh. Kesejatian iman kepada Kristus itu yang paling utama. Sehingga apapun saja yang kita buat dalam gereja, dengan berbagai latar belakang apa saja, dengan struktur apa saja, dengan situasi apa saja, jika dalam hati dan pribadi saya dan kamu tidak memiliki ketekunan iman dan suatu panggilan secara pribadi menghayati iman akan Kristus Tuhan melalui hidup kita sebagai gereja Katolik, maka segala situasi yang lain-lain itu tidak ada gunanya. Karena memahami Yesus dan mengimani Yesus, mengenal Yesus, itu sesuatu yang sangat mendasar dalam hati setiap orang. Dan peristiwa Advent ini adalah peristiwa di mana kita secara khusus untuk mengalami hadirnya Yesus dalam diri kita, yang selalu melahirkan baru, yang memperbarui hidup kita dari waktu ke waktu. Ada dua penantian untuk sementara waktu yang sedang kita alami, dan penantian yang paripurna, yaitu sebuah peristiwa kita merindukan hadirnya Yesus waktu kita mati, di mana Yesus
datang untuk menjemput kita. Yesus datang untuk membawa kita ke rumah Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan kebangkitan Yesus ini yang kita tahu oleh karena kesaksian iman para rasul yang hidup bersama dengan Yesus. Juga Bunda Maria, Maria Magdalena, dan semua mereka yang terlibat dalam kehidupan Kristus yang kita dengar dalam kitab suci. Dan Injil yang kita dengar ini itu mau menguatkan saya dan Bapak Mama bahwa sesungguhnya iman kita itu bukan percuma pada Yesus atau bukan sesuatu yang sia-sia. Karena mereka yang telah menulis ini, yang telah memberikan kesaksian ini adalah suatu kepastian dan kebenaran yang sesungguhnya, tidak bersifat alternatif. Sehingga menjalankan iman itu bukan bersifat alternatif. Artinya saya bisa buat atau tidak tergantung saya, tidak. Iman itu harus suatu kepastian yang harus dihayati. Kalau saya rasa bagus ketika kami retreat baru-baru di Matalopo yang diberikan oleh Pater Markus Ture OCD, itu dia mempertanyakan kembali makna panggilan imamat dalam kaitan dengan Tuhan yang kita imani. Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus kepada Petrus. Itu pertanyaan pertama itu merupakan pertanyaan yang mencakup cinta agape, tetapi Petrus jawab dengan cinta filial. Lalu kemudian pertanyaan kedua, Yesus tanya lagi dengan cinta agape, artinya cinta yang menyangkut seluruh kepribadian, rohani, jiwa, raga, semuanya. Tapi Petrus tetap menjawab dengan cinta filial, artinya bahwa Tuhan, saya mencintai engkau, tapi saya masih banyak kekurangan, keterbatasan. Saya terus menghayati hidup bersama dengan engkau. Lalu pertanyaan ketiga Yesus turunkan dengan pertanyaan filial, cinta filial. Dan Petrus menjawab sama, tidak agape, tetap cinta filial. Artinya apa? Bahwa saya dan kamu, kita semua ini bisa mengatakan mencintai Yesus. Dan memang mencintai Yesus kita karena masih manusia, kita ada kelemahan, kerapuhan, keterbatasan sebagai manusia. Tetapi cinta dalam hati yang dikuatkan dengan iman yang teguh dan harapan pada Tuhan di atas segala. Sehingga tidak lagi mempersoalkan atau mempeributkan kekurangan, keterbatasan, saya tidak mampu menghayati iman karena ini. Tetapi harus sadar bahwa saya mampu menghayati iman karena saya sungguh percaya dan mencintai Kristus meskipun saya lemah dan rapuh. Tapi kalau orang mulai berpikir alternatif dalam iman, ini yang repot. Akhirnya tidak pernah merayakan Ekaristi, tidak pernah menghayati cinta yang sesungguhnya kepada Kristus setiap minggu. Kalau bilang setiap hari memang agak susah, saudara. Itu juga. Maka kitab suci yang saya dan Bapak Mama dengar itu dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama, itu berbicara tentang kedatangan Tuhan. Artinya orang-orang yang memang dalam hidupnya menghayati iman sebagai sesuatu yang pasti dan kesungguhan, bukan yang bersifat alternatif, maka orang ini akan terlebih dahulu bangkit dari antara Tuhan. Yang jadi persoalan kalau orang yang masih hidup ini masih keluar kali atau kalkulasi penghayatan iman dari sudut pandang yang alternatif tadi. Padahal Yesus sudah mengatakan, jika kau mencintai aku, maka menghayati iman itu di atas segalanya, sebab pada saat nanti bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Jika Allah menghendaki karena kau sungguh menghayati iman, maka keselamatan itu ada padamu. Semua kita suatu saat akan mati, akan meninggal dunia. Jadi tidak ada orang yang mengatakan bahwa kalau saya meninggal saya mau binasaan. Itu tergantung keputusan seseorang. Tapi kalau kita yang normal ini yang telah percaya kepada Kristus, mengapa kita harus dibaptis? Mengapa kita harus menerima Kristus? Percaya akan sengsara, penderitaan, wafat, dan kebangkitan. Karena kita semua menginginkan hidup yang abadi. Sangat bagus tertulis dalam surat undangan ini yang dibuat oleh keluarga untuk Bapak ini. Mungkin juga ayat ini pernah digunakan oleh Bapak Benyamin. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius. Ini bahasa yang sangat bagus yang merupakan peneguhan yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat yang telah menerima Kristus, bahwa jangan hanya pertandingan dunia atau prestasi-prestasi dalam bidang apa saja di tengah dunia ini, tetapi harus ada suatu kepastian prestasi iman.
Dan prestasi iman ini bisa dihayati kalau orang memiliki karya kerasulan dalam dirinya masing-masing. Percaya akan Kristus yang melakukan segala sesuatu. Jangan dulu berpikir tentang struktur segala macam, tidak perlu. Berpikir dulu bagaimana saya menghayati iman dan mempengaruhi orang percaya sungguh kepada Kristus. Karena suatu saat kita ini menuju kepada pertandingan terakhir, dan tujuan yang paling teguh dari hidup manusia karena iman akan Allah melalui agama apapun ialah hidup yang abadi. Dan tentu Bapak, saudara kita Benyamin Nong ini, dia sebagai seorang tentara, dan ada banyak cerita tentang Bapak tua ini seorang pemusik. Dan kemudian melalui anak-anaknya, cucu-cucunya, kita lihat mereka semua ini hidup imannya semangat. Itu berarti memang ada suatu pembekalan dan proses pembelajaran dari anak-anak pada orang tua yang memiliki iman. Mereka semua, beberapa ini, ketika saya ada di sini bersama dengan menantu semua, orang-orang yang sungguh menghayati iman dengan bagus. Mereka tidak pernah melupakan Ekaristi, luar biasa. Sebab sudah banyak keturunan kita gereja Katolik di wilayah kita ini sudah lupa Ekaristinya banyak. Lupa Ekaristi berarti kita tahu lagi hari Minggu itu buat apa. Tapi kita belajar dari orang tua yang memberikan pembekalan yang luar biasa pada suatu kepastian iman akan Kristus yang berpuncak pada Ekaristi. Dan ini berarti orang yang memiliki suatu kerinduan kedatangan Tuhan bukan hanya sementara, tetapi suatu kehidupan yang paripurna, kesempurnaan hidup abadi bersama dengan Kristus. Dan saya juga yakin bahwa Bapak ini selagi hidup, dia sungguh menghayati sebagai seorang militer ini, Ecclesia et Patria. Artinya berbakti kepada gereja Kristus dan berbakti kepada negara kesatuan Republik Indonesia, tanah air Indonesia. Ini suatu ajaran yang luar biasa yang diberikan oleh orang tua yang memiliki jiwa iman yang teguh bagi anak-anak, yang memberikan suatu contoh, pembekalan dan pembelajaran bukan dari sudut pandang lahiriah manusiawi saja, dari segala urusan TTP di atas muka bumi ini yang harus kita lewati, tetapi memfilterkan hidup keluarga dengan iman yang teguh akan Kristus, atau dalam agama apa saja, iman yang sungguh-sungguh kepada Allah. Semoga Bapak Benyamin Nong seperti Petrus, seperti murid yang paling dikasihi Yesus, Yohanes dan para rasul, bersama dengan keluarga semua seperti Maria Magdalena, Bunda Maria, yang datang untuk menemukan kebangkitan Kristus. Semoga Bapak Benyamin Nong yang telah percaya kepada Kristus dan menghayati iman dengan teguh sebagai seorang tentara militer Ecclesia et Patria, semoga dia menerima janji Kristus, kehidupan gereja umat Allah yang sedang bersiar bersama-sama menuju Allah, mentepati tanah air abadi dalam kerajaan surga. Bapak Benyamin Nong, semoga Bapak selalu mengalami Kristus requiescat in pace. Amin. Allah yang memberikan jaminan hidup abadi bagi setiap orang yang tekun beriman. Karena itu marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepadanya. Bagi saudara, ayah, opa kami tercinta, Bapak Benyamin Nong, ya Bapa, putramu Tuhan kami Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Semoga berkat imannya terhadap putramu, Engkau menganugerahi rahmat pengampunan yang berlimpah atas segala dosa dan kesalahan, dan ganjari saudara ayah opa kami tercinta Bapak Benyamin Nong dengan kehidupan kekal di dalam surga, dan semoga beliau menjadi pendoa bagi kami keluarga yang masih bersiara di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga berduka, ya Bapa, Engkaulah sumber kekuatan kami. Semoga Engkau memberi rahmat penghiburan, kekuatan, kesehatan kepada kami kaum keluarga berduka teristimewa bagi Mama, Oma kami, Maria Adrana Rumini, serta anak, cucu, dan cicit. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga besar
Noang, dan Madiun yang telah meninggal dunia. Ya Bapa, semoga dengan kebangkitan putra-Mu dari alam maut, Engkau turut membangkitkan semua kaum keluarga kami yang telah meninggal dunia untuk berbahagia bersama para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami tetap setia mengalami tugas panggilan kami masing-masing dan anugerahi kami rahmat kesehatan, cinta kasih, peraturan, serta berkatilah seluruh usaha, niat dan cita-cita kami. Karena kami percaya Engkau adalah kekuatan dan gunung batu kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita doa dalam hati kita masing-masing untuk Bapak Saudara kita ini, untuk keluarga yang ditinggalkan, juga untuk diri kita dan keluarga-keluarga kita yang telah meninggal, yang mungkin masih berada dalam api penyucian. Kita juga berdoa bagi keselamatan jiwa keluarga besar Riong, keluarga besar Bura, keluarga besar Madiun, dan semua jiwa kaum beriman yang masih berada dalam api penyucian, jiwa-jiwa yang dilupakan, yang selalu membutuhkan doa kita, membantu mereka menuju tanah air surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa yang kami sampaikan kepadamu ya Allah. Engkau mengetahui, mengenal kerinduan hati kami yang telah percaya dan menghayati iman. Semoga Engkau mengabulkan doa-doa keluarga ini bagi keselamatan jiwa Bapak Benyamin dan semua doa yang kami sampaikan pada saat ini seturut kehendak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih
dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Edwaldus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Benyamin Nong, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, khususnya kaum keluarga besar Riong, keluarga besar Bura, keluarga besar Madiun, dan semua anggota keluarga kita masing-masing yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahman-Mu, teristimewa jiwa-jiwa di api penyucian, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita semua menyanyikan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Bapak, Mama, kakak adik, saudara-saudari, keluarga berduka, Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Putra-Mu telah rela mengalami kematian yang menjadi nasib kami semua. Tetapi Engkau membangkitkan Dia dan memberinya kemenangan atas maut. Bangkitkanlah juga Bapa saudara kami Benyamin Nong, agar dia memperoleh bagian dalam kemenangan itu. Dan dengarkanlah doa-doa kami yang berimpus di sini bersama dengan keluarga yang berduka ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan pemberkatan jenazah. Kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimani. Maka air suci akan direcikan atas dia sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya akan dilupai supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan.
Kita semua sama-sama menjawab di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudara kami dan hantarkanlah dia kepada Kristus di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Semoga Kristus menyambutmu, sebab dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau sampai ke pangkuan Abraham di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan Bapa saudara kami Benyamin Nong ini yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula yang bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah hati kami, khususnya keluarga yang berkabung ini. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit. Sebab dialah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Selamat sore, Bapak Pastor Paroki, Frater, Bapak-bapak dari Lanut Eltari, perwakilan UPAM, dan Bapak-bapak dari Kodim 1603 Momere, di sana saja. Para tetangga, KUD, semua yang hadir di tempat ini, keluarga, semua yang kami juga kaget karena banyak sekali yang hadir. Terima kasih banyak, luar biasa. Saya maju di sini. Saya takut. Pak, dari mana? Jangan dibedil, Pak ya. Saya mewakili semua keempat saudara-saudara saya yang memang pendiam. Jadi saya sendiri yang tidak diam. Mau cerita sedikit tentang siapa bapak saya dalam kemiliteran. Jadi bapak saya ini orangnya keras sekali. Keempat anak, saya tidak bilang 5 karena yang satu sakit-sakitan jarang kena pukul. Saya sempat berdoa, Tuhan, coba saya sakit-sakitan pasti tidak akan dipukul. Bapak saya mendidik kami dengan militer. Sedikit-dikit tendang, pukul, ya, hantam. Kalau jewer tidak pernah, yang berat-berat, ya. Jadi bapak saya ini menjunjung tinggi kedisiplinan. Jangan coba-coba keluyuran tanpa beliau tahu. Jangan coba-coba tidak belajar saat ujian. Kalau coba, maka pukulan yang didapat. Selama ujian, tidak diizinkan menyalakan TV. Maka setelah kami selesai ujian, mau menyalakan TV, tidak menyala. Karena marah. Kemudian, saya titip mau ya. Jangan coba-coba duduk di kursi atau tempat yang posisinya lebih tinggi daripada orang dewasa atau orang yang usia di atas. Itu kami dilirik dan dikatakan binatang. Hasilnya kami ada di sini berlima dan puji Tuhan kami bahagia bukan sedih karena bapak kami sudah bonusnya banyak sekali umurnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya selaku putra tertua Bapak Almarhum Benyamin Nong mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas segala doa serta dukungan yang mana kami baru dapat tiket
hari ini yang seharusnya kemarin, tapi kami ketinggalan tiket sehingga baru bisa datang hari ini. Romo, kami berterima kasih sekali lagi, dan harapan kami semoga almarhum saat ini juga dapat bergabung bersama para kudus di surga. Terima kasih. Selamat sore. Tuhan memberkati. Sebelumnya, atas nama keluarga besar, keluarga dari Letak, HP Letak, dan juga keluarga besar Madiun, kami menyampaikan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas seluruh penyelenggaraan, atas kita semua, khususnya keluarga ini, terkhusus lagi untuk Bapak kami, Mbah Kakung kami, Bapak Benyamin Nong, dengan usia yang panjang, usia 85 tahun, 1 bulan dan 28 hari. Ayah tercinta, aku ingin bertemu, walau air mata di pipiku. Komandan upacara memasuki tempat upacara. Pasukan disiapkan. Lapor upacara persembahyaan almarhumah Sarma Purnawirawan. Baik. Lapor upacara persembahyaan almarhum Sarma Purnawirawan Benyamin Nong. Siap. Dimulai. Laksanakan. Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Pasukan disiapkan. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara pemberangkatan jenazah. Siap. Kerjakan. Kerjakan. Penyerahan jenazah secara simbolis. Dengan ini kami keluarga besar almarhum Sersan Mayor Purnawirawan Benyamin Nong
menyerahkan jenazah almarhum untuk diberangkatkan dan dimakamkan secara upacara militer. Pengusung jenazah. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada jenazah almarhum Sarma Purnawirawan Benyamin Nong. Hormat sejajar. Langkah tegak. Jalan. Jalan. Langkah. Besok. Jalan. Up. Almarhum Sersan Mayor Purnawirawan Benyamin Nong, hari Jumat tanggal 9 Desember tahun 2022 dimulai. Komandan upacara memasuki tempat upacara. Pasukan disiapkan.
Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Pasukan disiapkan. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara pemakaman jenazah. Siap. Laksanakan. Pembacaan riwayat hidup singkat almarhum. Anak ke-1 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Nikolaus Nongrian dan Ibu Menura. Riwayat keluarga, menikah dengan Maria Adriana Rumini tahun 1962 di Madiun. Dikaruniai 5 orang anak. 1. Kombes Pol Yohanes Edi Kusnowo. 2. Mathilda Bunga Ros. 3. Kristina Indrayanti. 4. Ursula Aries Udariani. 5. Agustinus Leo Suprianto. Riwayat pendidikan, SD Katolik Habi tahun 1956, SMP Ujung Pandang tahun 1959, Sekolah Calon Tamtama tahun 1961, Pendidikan Penangkis Serangan Udara tahun 1962, Pendidikan Para Komando tahun 1966, Pendidikan Para Dasar tahun 1967. Riwayat pekerjaan, Pegawai Sipil Detasemen Angkatan Udara Lanut Maumere tanggal 15 Januari 1960. Anggota Kopasgat Komando Pasukan Gerak Cepat. 1. Lanut Iswayudi Madiun. 2. Lanut El Tari Kupang. 3. Lanut Rembika Mataram. 4. Staf Lanut Rembika Mataram. Pensiun pada tanggal 1 November 1989. Riwayat kepangkatan, Prajurit Udara 2 tanggal 2 Juli 1962, Prajurit Udara 1 tanggal 17 September 1965, Kopral 2 Udara tanggal 1 April 1967, Kopral Udara 1 tanggal 1 April 1969, Sersan 2 tanggal 1 April 1972, Sersan 1 April 1977, Sersan Kepala 1 April 1982, Sersan Mayor 1 April 1987. Riwayat tugas kemiliteran. 1. Operasi Dwi Kora Kontroversi Malaysia tahun 1965. 2. Operasi Dwi Kora Irian Barat tahun 1963. 3. Operasi Dwi Kora Kalimantan Barat tahun 1964. 4. Operasi Kalimantan Timur tahun 1966. Operasi Seroja Timur-Timur tahun 1980 sampai dengan 1981. Riwayat penghargaan, Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun oleh Kementerian Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, memperoleh bintang jasa Seroja. Riwayat sakit, Bapak Benyamin Nong mulai menderita sakit sejak tanggal 26 Mei
tahun 2021 dengan diagnosa stroke. Setelah berjuang selama 1 tahun 6 bulan dan karena kondisinya kesehatannya semakin menurun, sehingga pada tanggal 6 Desember tahun 2022 dilarikan ke rumah sakit RSUD Dr. T.C. Hiller, Maumere. Segala upaya telah dilakukan oleh tim medis, namun kehendak Tuhan lain. Pada tanggal 7 Desember tahun 2022, tepat pada pukul 21 WITA, Bapak Benyamin Nong menghembuskan nafas terakhir dengan tenang dalam usia 85 tahun, 1 bulan dan 28 hari. Apel Persada. Sikap satu atas. Apel Persada. Kami nama Andran Tiwa, pangkat Kapten Infanteri NRB 3900 3446, jabatan dan Ramil 160305 bola. Selaku Inspektur Upacara atas nama Negara dan Tentara Nasional Indonesia, dinas ini mempersembahkan kepada Persada Ibu Pertiwi jiwa raga dan jasa-jasa almarhum nama Benyamin Nong, pangkat Sersan Mayor Purnawirawan NRB 487048, jabatan terakhir Kapusgat Lanut Zainuddin Abdul Majid. Kesatuan terakhir, Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. turut mati bersama dengannya. Semoga Bapa saudara kita Benyamin Nong ini sekarang mati bersama dengan Kristus. Semoga ia hidup pula dalam keadaan baru seperti Kristus. Semoga doa-doa kita mengiringi Bapa saudara kita Benyamin Nong ini dalam perjalanannya menuju rumah Bapa. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri Bapa saudara kita Benyamin Nong ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi. Manusia diciptakan dari tanah dan ia akan kembali ke tanah. Semoga Kristus mengalahkan kebinasaan maut dan kelak memulihkan Bapa saudara kita Benyamin Nong ini dalam kebangkitan orang-orang mati. Bapa Benyamin Nong yang kami cintai, semoga Engkau memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
marilah kita mendoakan Bapa saudara kita Benyaminong ini pada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Kristus telah berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup, sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau menangisi kematian Lazarus. Semoga Engkau mengusap air mata kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau telah menghidupkan kembali pemuda di Nain. Anugerahkanlah hidup kekal kepada bapa saudara kami Benyaminong ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau menjanjikan Firdaus kepada penyamun yang bertobat. Terimalah bapa saudara kami Benyaminong ini dalam kebahagiaan abadi di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara kami Bapak Benyaminong telah menerima sakramen pembaptisan. Semoga ia kau gabungkan dalam persekutuan para kudus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa saudara kami Benyaminong telah menikmati perjamuan tubuh dan darah-Mu. Semoga Engkau memperkenankan dia mengambil bagian dalam perjamuan surgawi-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berduka atas kematian bapa saudara kami Benyaminong ini. Hiburkanlah kami dengan harapan akan hidup kekal, supaya kami memperoleh kebahagiaan bersamamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudariku, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang kita terima sendiri dari Yesus Kristus. Bapa kami, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah dia. Tuhan, berilah dia istirahat kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai. Amin. Penaburan bunga oleh anggota keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya kasihi dan hormati keluarga besar Bapak almarhum Serma Purnawirawan Benyaminong beserta seluruh keluarga. Yang saya muliakan Pastor Proki Habib, seluruh perwira Bintara Tamtama Kodim 16.